daripada meninggalkan sholat gara-gara pikiran berkecamuk, lebih baik sholat dengan mengakui bahwa pikiran ini masih berkecamuk. Coba kita lihat ke dalam diri, masih ada modus enggak ya? Masih ada, Kak. Tetap pada ujungnya ya berharap ada apa ya, kejujuran mungkin. Jujur kali ya. harus Jujur ditemukan bahwa kita ini dulu. udah sampai mana gitu. Mengakui. Tapi jangan sampai lepas dari kebersungguhannya. Saya yakin semua itu tidak ada yang mudorot ya kalau dari Allah ya. Ya. Yang mudorot itu kan kita sendiri yang menciptakan gitu. Jadi apapun yang tersirat, saya yakin itu baik gitu. Walaupun menurut versi kita awalnya lebih buruk nih atau nggak baik Ya. gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul lagi di acara Kidirian Podcast, bincang-bincang santai terkait pengalaman, berbagi pengalaman perjalanan spiritual rekan-rekan kaum marginal. Pada hari ini kita sudah kedatangan para narasumber atau bintang tamu ya di acara Kidirian Podcast. Izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya mulai dari yang sebelah kiri, ada Pak Awang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Oke. Kemudian ada Om Andi. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah. Ada Gus Ajir. Ada Om Ope. Gimana kabarnya Om? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir di malam ini untuk kita bisa berkumpul, bermuzakarah, bercerita tentang perjalanan spiritual. Jadi untuk malam hari ini kita akan melanjutkan di episode sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang berserah. Di bedahan berserah itu ternyata ada ikhtiar yang menjadi landasan utama ya. Menjadi landasan utama bahwa dalam berserah itu kita harus bersungguh-sungguh di ikhtiarnya dan menanggalkan hasil. Kita serahkan semuanya ke Allah Subhanahu wa taala untuk hasilnya. Nah, jadi hari ini kita masih melanjutkan nih ceritanya nih tentang berserah. Kalau di episode sebelumnya kita bahas untuk yang berserah versi ikhtiar gitu ya. Ternyata ada keberserahan yang sepertinya perlu kita bahas lagi lebih dalam. Terutama berserah yang bersungguh-sungguh dalam berserah ke Allah Ta'alanya itu yang seperti apa. Gitu ya. Baik, mungkin itu sebagai pertanyaan pemantiknya mungkin ya. Untuk teman-teman untuk itu, maka saya kasih ke Gus Ajir terlebih dulu mungkin ya Gus ya. Monggo Gus, disampaikan Gus. Ya, bismillah ya. Kemarin sudah yang sebelumnya sempat kita bahas ya bagaimana berserah untuk menghadapi kehidupan ini secara horizontal gitu ya. Sementara kita sudah bercerita bahwa kita belum menemukan esensi dari berserah itu sendiri seperti apa. Iya, masih menemukan terus ini Gus. Masih mencari dan ditemukan terus dengan problem-problem nih Gus. Ya, problem-problem ya itu kalau yang saya alami itu semacam hilangnya itikad kita atau belum bertemunya kita dengan itikad untuk bersungguh-sungguh mengikuti apa yang dia kehendaki gitu. Dan di situ dibutuhkan yang namanya berserah. Berserah ke apa ini? Berserah ke kehendaknya Allah kan gitu ya. Nah, dalam keseharian yang bisa saya upayakan itu adalah salah satunya itu dawam. Dawam itu melakukan kegiatan ibadah sehari-hari itu tidak putus. Terus menerus gitu. Terus menerus, entah itu syariat atau. Tapi kadang malas Gus, gimana itu? Nah itu bagian dari hijab yang juga harus diikhtiari gitu. Karena
Allah kan tidak mungkin mengangkat malas kita gitu. Allah juga tidak mungkin membuat kita berdiri untuk sholat atau untuk menjemput rizki. Itu semua dari kita sendiri kan. Termasuk sholat itu tadi, ya halangan yang paling sering itu ya malas, Ya. modus, itu macam-macam ya. Ya. Dan itu mengganggu kebersungguhan karena yang saya tahu itu satu-satunya yang bisa saya ikhtiari adalah dawam atau terus menerus untuk menjalankan dalam hal ini syariat ya, kegiatan beribadah, dan nanti untuk seterusnya akan dikaruniai yang namanya istiqomah atau didawamkan. Nah, itu yang saya pahami itu adalah bagaimana diri ini sudah otomatis gitu. Sudah tidak lagi seolah-olah berusaha untuk mengerjakan sholat atau mengerjakan ibadah yang lain gitu. Seolah-olah ya terjadi begitu saja gitu. Dan tidak ada berpikir bagaimana nih supaya bisa sholat ini gimana gitu, enggak gitu ya, kayak otomatis aja ngalir gitu. Ngalir. Kalau ini Gus, apa namanya, misalkan belum sholat terus kepikiran, aduh saya belum sholat, saya nggak nyaman ini. Ya, Apakah itu juga termasuk tadi? ya rasa tidak nyaman itu kalau yang saya tahu sebenarnya bentuk dari sinyal ya di dalam jiwa yang sebenarnya menangkap bahwa kita itu disuruh untuk sholat atau ibadah, tapi karena alam pikir atau diri ini masih banyak alibi atau alasan untuk tidak melaksanakannya, akhirnya muncul rasa tidak nyaman gitu. Itu juga saya masih sering alami itu ya. Artinya saya sendiri masih mendawamkan ibadah saya gitu sampai nanti. Artinya kalau biarpun ada rasa kayak gitu ya tetap aja hajar dulu ya Gus ya. Hajar aja terus gitu. Hajar aja terus. Lakukan aja dulu ibadah-ibadah itu yang nanti akan membuat kita itu sinkron antara berserah kepada Allah dengan kegiatan sehari-hari ini yang juga dibutuhkan keberserahan di dalam gitu ya. Jadi setiap ikhtiar yang kita lakukan bersungguh-sungguh di urusan dunia itu sudah ada apa nih ya, mungkin chip atau apa gitu ya di dalam itu. Jadi semacam pemberi isyarat bahwa yang kita lakukan ini berdasarkan apa yang dia kehendaki. Itu yang saya pahami seperti itu. Oke. Monggo Pak Awang, mungkin bisa ditanggapi atau berbagi kisah. Iya, kalau bicara halangan dari diri sendiri, Iya. itu banyak lah ya. Kalau untuk ibadah sholat pasti ada halangannya, entah kesibukan, entah malas, entah apa, pasti banyak. Dulu sampai sempat apa ya, mungkin sudahlah, biar aja lah dulu gitu. Tapi lama-lama kok malah makin gak nyaman. Makin tidak nyaman ya. Ya mungkin kalau sekarang saya misalnya kalau memang mau lakukan, ya dilakukan. Kalau misalkan ada halangan, mungkin setelah halangannya mungkin sibuk, setelah ada santai, ya Dilakukan. Walaupun dalam melakukan itu pasti ada namanya sikap masih apa ya, di tengah kesibukan itu pasti pikiran itu kan masih kemana-mana. Iya. Pada saat beribadahnya. Iya. Iya, kalau saya malah ya udah lakukan aja dulu. Nanti kan apa hasilnya nanti kan kelihatan. Kalau memang toh nanti merasa tidak nyaman ya mungkin dilakukan lagi besok. Dilakukan lagi besoknya. Yang penting tetap usaha untuk dikerjakan ya. Iya. Om Ope, bagaimana Om Ope? Saya lemparkan ke Om Ope dulu. Ya, kalau saya di perjalanan hidup saya yang namanya berserah ya, atau bentuk berserah di keseharian itu, apalagi dalam urusan ibadah ya. Ya kalau yang saya rasakan dan saya akui lah, bahwasanya memang itu ada satu unsur sabar, dan benar kata Cak Sum, mungkin kita kalau bisa jangan penuh harap. Jangan penuh harap. Hasil. Hasil. Yang saya pernah alami. Gimana tuh? Alaminya tuh, ini cerita ya sedikit ya Cak ya. Boleh. Ya, jadi mungkin saya pernah nyampaikan di podcast sebelumnya, ditanya sama teman-teman,
saya ini berawal dan saya ini di lingkungan yang sering ke masjid ya. Ya. Sekali lah ya. Ya, Alim. alim lah katanya. Oh, cari Mas Ope di mana? Di masjid. Itu ya waktu itu ya belum pernah tahu ya kan namanya benar-benar berserah tuh apa namanya. Kita dulu tuh ya asik aja jalan aja. Cuman sepertinya kalau saya pahami sekarang, saya ada kayak semacam bahkan titik jenuh. Di pengalaman pada waktu Iya, padahal sifatnya baik. jalanin terus tuh syariat. Iya, jalanin terus kumpul sama orang baik, rajin masjid, pengajian. Nah, cuman kan ya itu tadi, kalau bahasanya mungkin saat itu ada harapan yang tanpa apa itu Gus disadari ya. Artinya saya Tanpa punya itikat lah waktu iya, itu, masih belum itikatnya wis menemukan, ya. gak jelas lah. Ya, ya waktu kan. itu kan. Waktu itu. Kalau sekarang kan Sekarang Allah yang jelas ya insya Allah menuju menuju ke sana. Cuma yang jelas ya kalau pengalaman dari saya ada harapan itu yang memang menjadi penghalang menurut saya Pak. harapan. Harapan Dari hasil harapan muncul tadi yang jenuh. iya saya pernah mengalami malas berdoa Ya, ya karena menurut saya ya mungkin apa karena keseringan apa tuh Gus ya sering melakukan hal yang tapi saya anehnya kok jadi malas berdoa seolah-olah ya. Apa Allah karena jarang dikabulkan atau bagaimana? enggak Gus apa namanya ya bukan jalan dikabulkan malah seolah-olah wah enak aja gitu Oh. tapi kayak ada titik bosan ya, bingung juga saya Oh, ada kebosanan. iya Nah, jadi ya artinya mungkin sedikit ada harapan saya ini termasuk orang yang apa ya orang baik lah istilahnya tapi ya di diri saya malah bertolak belakang gitu loh, maksudnya sampai saya merasakan titik Jenuh, malas berdoa. iya nah itu Cak pengalaman saya tuh untuk perusahaan itu akhirnya saya ya sekarang ini bahasanya ya berserah tapi untuk berjalannya itu memang masih ya kalau bahasanya sekarang belang kambingan lah ya ibadahnya juga belang kambingan tapi saya berusaha untuk tidak menetapkan hasil jadi iya ya, saya seperti itu jadi pelan-pelan untuk tidak lagi malas berdoa tetap berdoa wes ben ae wes pokoknya berdoa aja walaupun ibadah juga masih belang kambingan Iya, iya. itu Cak. Wah, monggo. Mas Andi. Oh, giliran saya. Monggo, monggo. Jadi Panjenengan. ya teruskan aja ya. Ya. Jadi kalau saya perjalanan saya itu untuk berserah vertikal itu dimulai dari rasional saya ke arah Allah Ta'ala. Vertikal itu rasional saya waktu itu bahwa mengerjakan syariat. Ya. Alhamdulillah saya bersyukur saya dilahirkan secara Islam ya sama ya sholat ya saya lakukan itu jadi dimulai dengan rasional jadi garis bawahnya saya itu memulai dari rasional saya untuk vertikalnya gimana sih ya melakukan ibadah syariat di ikhtiarnya di situ sholat puasa dan lain sebagainya. Ada suatu ketika saya melakukan ibadah berserah. Ya, saya membahasakannya ibadah itu berserah vertikal ya. Tapi pada saat saya melakukan itu, ibadah secara syariat, itu ada aja godaan. Kalau bahasa saya itu godaan. Apa itu? Godaan itu untuk menunda. Menunda. Bahkan tidak melakukan dengan alasan apapun itu ya alasannya bisa macam-macam ya tadi Pak Awang bilang ya karena kesibukan atau apa ya alasan itu ada jadi saya alasan-alasan itu terus menerus akhirnya semacam kelumrahan gitu. Wah, Awalnya lumrah
meninggalkan satu kali itu ya lumrah gitu. Menunda lumrah. Ini perjalanan saya lumrah. Jadi akhirnya saya kembali kepada rasional saya bahwa ibadah secara vertikal itu kan selalu ada. Gitu. Kalau dari session pertama itu vertikal itu sumber dayanya selalu ada, ya Gus ya. Jadi menunda terus bahkan meniadakan sholat itu kan berarti kan apa ya, rasional saya bermain di rasio saya, berarti saya tidak patuh pada saat itu secara rasional saya. Ya kan kita diperintah untuk ibadah tapi ternyata Iya, Diabaikan. ya gitu. Jadi ya terus akhirnya menggunung tuh. Ya karena kelumpuhan itu kebiasaan. Akhirnya dengan apa kesulitan yang saya hadapi di horizontal, bukan vertikal ya, horizontal ya. Ada kesulitan, masalah apapun itu, tiba-tiba sholat aja gitu. Oh, sholat siapa tahu apa bisa ada solusi. Wah, waktu itu. itu setelah meninggalkan syariat itu ya. Iya, semacam kelumpuhan. Halangan di apa? Horizontal. Sosial, Ada masalah yang rumit gitu. Akhirnya saya kembali ke apa namanya melakukan syariat itu. Dengan habis sholat, saya berdoa, memohon bahwa mudahkan saya untuk apa menyelesaikan masalah atau apa. Ya itu kan proses ya. Caknya proses. Jadi makin lama apa kok kesulitan itu saya anggap atau masalah itu bukan ujian menurut saya. Secara rasional saya itu mungkin teguran. Menurut saya. Sini minta teguran. sama aku, mungkin gitu Iya. ya kalau kita bahasakan. Iya, rasional saya ini sering bermain di rasional. Jadi ya saya kembali dengan masalah itu kembali, terus saya mengikhtiari terus menerus, terus ada lagi halangan. Halangan itu Cak Sum ada di diri itu semacam menginginkan reward. Dari ibadah itu. Halangan berikutnya itu. Iya, reward. Semacam kalau saya ibadah ini insya Allah pasti dimudahkan dan reward itu saya yakini itu ada gitu. Ya semakin lama itu kan proses lagi. Tahapan selanjutnya. Dan saya makin menggubris rewardnya. Apa ini? Kan gitu ya, menggubris rewardnya. Gini-gini aja. Saya terus menerus saya kayak gini-gini aja. Maksudnya Tidak ada yang- mempertanyakan rewardnya apa nih? Gitu. Iya. Hasilnya apa nih? Karena sebelumnya dapat reward ya. Nah, Sebelumnya dapat reward, kemudian ibadahnya bergeser. Oke. Sekarang dapat reward lagi nih. reward yang tambahan-tambahan. Harusnya lebih nih karena Lebih sampai nih. ibadah kan. Iya, jadi terus itu begini-gini aja. Ada sesuatu yang mungkin yang proses yang saya rasakan itu semacam menagih, Menagih. Menuntut lah ya. menagih janji kan. Itu kan ada yang mungkin kalau saya itu amal itu seperti apa sih? Karena apa? Pada saat di horizontal saya juga ada jatuh bangun juga. Ya kan begitu. Ya harusnya nggak jatuh bangun gini dong. Lempeng aja dong. Saya enak aja dong. Nah, di situ ada yang miss ternyata. Mengapa saya menjadikan sesuatu yang kayaknya yang nggak lempeng, maksudnya itu ya. Ya kalau dari ceritanya Om Andi kan di awal Om Andi secara rasional kita dilahirkan Islam, rasionalnya kita harus melakukan ibadah, Iya. ya kan? Ya, Kemudian rasionalnya. dapat reward tergeser nih Tergeser. rasionalnya. Terkaburkan ya, Om ya. Terkaburkan. Yang tadinya jalanin ini kan sudah kewajiban nih kita apa namanya? Padahal dua hal yang berbeda dia. Iya.
Karena kan kalau saya di ibadah tuh di horizontalnya ada yang suatu yang melengket atau apa gitu kan makin besar juga. Jadi apa bisa memprediksi? Nah itu gimana? Terus Bisa lagi ini mungkin siapa tahu atau gimana ada jawabannya ini. Ya, jadi kalau dari ceritanya Om Andi ini tadi kan ternyata yang pertama yang saya tangkap itu gini Gus. Awalnya ini patuh nih syariatnya, patuh. Kemudian ya satu kali lah nggak ngejalanin syariat. Kemudian jalan lagi. Ternyata meninggalkan satu itu ke bawah. Yang awalnya dawam meninggalkan satu loh. Ini meninggalkannya juga jadi dawam nih. Iya, akhirnya Yang dawam pertama. dimeninggalkan. Dawam meninggalkan itu. Sampai dengan udah balik lagi dapat teguran. Tapi kok Mulai Mana rewardnya nih? ketemu nih di melakukan pertama dapat reward, dah ku jawab semua permasalahanmu. Mungkin kayak gitu ya, Bas. Iya. Jawab permasalahanmu Pastinya gitu. dikasih. Setelah itu karena sudah dikasih jalan lagi nih berharap berharap reward. dikabulkan rewardnya. Tuh dari ceritanya Ya, Om Andi. gimana nih siapa tahu dari rekan-rekan Ya, kalau ada yang saya Pernah, sedikit Bang. ke mekanisme enggak apa-apa ya. Iya, monggo. Yang halangan pertama ketika kita bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah, itu kan perintah ya, syariat itu perintah. Yang paling awal ditemui adalah bagaimana alam pikir ini akan bermain, akan banyak ya semacam tadi itu tuntutan, pertanyaan atau pikiran apapun yang ada di situ gitu. Jadi kan alam pikir ini kan berhubungan erat dengan hati yang paling luar, yang kita tahunya bahasa Indonesianya itu sanubari ya. Itu lapisan hati yang paling luar ya, dan dia berkaitan erat dengan alam pikir gitu. Jadi kalau dalam Islam itu disebut dengan sudur. Sudur. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur itu bukan kolbu ya, beda. Kolbu itu di dalam lagi. Sementara sudur itu lapisan terluar yang berhubungan dengan alam pikir. Nah itu sampai di situ aja kita banyak sekali yuwaswisufinya, bisikan dari luar, bisikan dari diri sendiri, termasuk tadi itu harapan menuntut, dan semuanya terolah di situ. Nah tugas kita sebenarnya lanjut gitu, tidak berhenti di situ, masuk lagi dengan cara apa ya, berdawam tadi, terus saja bersungguh-sungguh, karena itu terminal yang kalau dilewati seolah-olah kita sudah tidak berikhtiar lagi, sudah menuju dia kan gitu. Yang ada adalah cuma pasrah. Jadi sampai di sudurin nas itu ya harus berikhtiar untuk menanggalkan gitu, untuk minta tolong, kalau ya Allah masih ada nih yang membisikkan, masih ada nih harapan, keinginan saya yang masuk di lagu ibadah saya, maka tolong Pang dibersihkan dengan cara ikhtiar kita bersungguh-sungguh. Dan mungkin ada tata cara yang teman-teman sering pakai, mungkin ada yang selawatan, ada istighfaran, kan masing-masing cara punya ya. Dan itu bagian dari ikhtiar untuk kita melewati sudur ini supaya tidak kita berkecamuk di situ, untuk bisa masuk ke kolbu. Ada kolbu nuron di situ, ada cahaya di dalam kan. Jadi memang itu halangan awalnya, atau kalau disebut halangan ya hijab mungkin ya. Hijabnya itu salah satu hijabnya bisikan-bisikan yang tercipta oleh diri sendiri dan dikuatkan oleh dimensi yang ada di sebelah. Dimensi yang memang ditugaskan untuk itu, karena Anas sendiri sudah menyebutkan itu ya. Jadi alladzi waswisu fi sudurin nas. Jadi di sudur itu dia masih bisa membisikkan di dada yang paling luar. Jadi sudur itu rongga dada, rongga yang paling luar. Tugas kita yang masuk lagi ke dalam gitu. Mungkin saya bisa di situ. Yang lain monggo di Kalau saya sih, ya melanjutkan yang saya cerita di awal tadi. Saya memaksa ikhtiar masih. memaksa ikhtiar. Ya diantara kecamuhnya pikiran segala macam tetap melakukan ibadah. Ya lama-lama kok nggak akan pernah bisa. Semakin ini Makin bekerja. sampai akhirnya cari gimana sih sholat khusyuk itu. Makin nggak ketemu. Sholat khusyuk ya. Ya, supaya khusyuk itu gimana sih? Nggak akan pernah ketemu kan. Selama masih menggunakan keinginan kita memang dikasih dikasih sumber daya. Tapi kalau kita menggunakan dengan diri kita sendiri ternyata nggak bisa. Ya, akhirnya ya sholat aja. Kalaupun toh lagi berkecamuk tinggal diakuin aja.
diakui adanya gitu Iya. ya, tapi tidak larut di situ ya, terus Iya, aja. supaya itu tadi mungkin tidak berharap ke hasil tadi, harus tusuk, harus ini, harus ini. Kita kan juga nggak tahu, kita ngusuk itu sebenarnya nggak tahu kan. Iya. Patokan khusus seperti apa juga nggak tahu. Ya. Nah, jadi ya saya tangkap gitu aja. Lakukan aja, sudah. Tapi toh misalkan masih berkecamuk ya aku. Kalau toh nanti diberi kesempatan untuk sholat kemudian lempeng aja ya alhamdulillah. Gitu. Tapi bukan itu tujuannya. Iya. Bahkan diberi. Iya. Iya. Ada pertanyaan nih Oke, dari audiens atau tanggapan. Monggo kita coba dengarkan dulu dari audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanggapi tadi yang dari Gus Hajar ya, yang di saat melakukan ibadah tuh halangan yang umumnya sering kita jumpain tuh yang terlintas di pikiran. Nah, ini saya cuma mau nanggapin, terkadang kan saya juga pernah ngalamin sebelum untuk memulai ibadah itu ada halangan, entah sesuatu, entah ngantuk, entah terlintas di pikiran. Dan untuk pertanyaan itu kan, untuk pertanyaan saya nih, terkadang kan di saat mengalami itu tuh timbul pertanyaan, apa saya bisa memulai ibadah saya dengan kondisi pikiran saya tuh lagi kacau, tak bahasakan, atau harus saya tabrak untuk memaksa? Karena kan pernah ada yang dibilang Gusti Allah tuh Gusti Allah tuh melihat kebersungguhan kita, bukan ngelihat bahasanya hasil kan Gusti Allah yang tahu langsung. Nah itu gimana tuh Gus? Di saat mengalami sebelum memulai timbulnya lintasan di pikiran untuk menghalangi lah saya bahasakan, entah apapun itu alasannya. Kan kadang ada rasa berat itu mesti tak tabrak atau gimana? Monggo Gus. Ya, kalau yang saya implementasikan di laku ibadah saya itu, semua hal yang berkaitan dengan dunia ini akan terus berkecamuk ya di pikiran itu, dan dia bisa masuk sampai ke sudurin nas, tadi di kolbu yang paling luar tadi. Nah saat itu harus apa kita ya ikhtiarnya adalah tetap mengerjakan syariatnya, tetap saja mengerjakan syariatnya dan mengakui bahwa pikiran masih berjalan di dalam sudur atau rongga dada ini, masih ada harapan, keinginan, ingin reward atau bisikan-bisikan. Itu semua diakui adanya gitu. Diakui adanya ya, adanya seperti itu. Tapi ada satu bagian diri yang tidak lepas dari bersungguh-sungguh itu untuk diam. Jadi dia tetap beritikat, tetap menjalankan secara fisiknya tetap bersyariat, tapi di dalamnya diam istilahnya. Diam untuk tetap beritikat menuju ke dia gitu. Jadi saya setuju itu, tidak mungkin pikiran ini berhenti. Kalau dia berhenti, masalah ini dalam pikir ini. Karena memang tugasnya dia untuk mengolah apapun itu ya. Bahkan memori juga adanya di situ juga kan gitu. Jadi tidak mungkin hilang. Cuma tugas kita ya mengakui saja adanya, daripada meninggalkan sholat gara-gara pikiran berkecamuk. Lebih baik sholat dengan mengakui bahwa pikiran ini masih berkecamuk, dan itu tidak bisa kita ikhtiari. Di situ memang tidak bisa diikhtiari untuk dihilangkan, bisanya cuma diserahkan. Nah di situ duduknya berserah dalam laku ibadah itu. Untuk yang bisa diikhtiari kan ya tadi itu, bergerak untuk melakukan sholat misalnya. Tapi setelah duduk di dalam, maka berserahnya adalah mengakui semua dan seolah itu menyerahkan segalanya. Iya, kayak tadi ceritanya Om Andi kan, ternyata kalau kita satu kali kita lewatin, fitnahnya Ya fitnahnya kan datang ya. datang terus, makin memperkuat ya. Satu kali berhasil nih, besoknya terus menerus. Monggo tanggapan selanjutnya. Berarti Gus bisa dibilang tugas utama kita sebagai makhluk ini Mengabdi. Untuk cara kan itu sudah tersurat di syariat-syariat dari zaman Rasul ya berarti ya. Berarti bisa saya bahasakan tuh apapun yang sudah terlintas atau apapun, yang penting mau ndak mau tetap harus dilakukan, karena itu tuh tugas utama
untuk mengabdi. Kalau untuk waktu pasti bahasanya tuh selalu ada ya. Ya, Oh. waktu kita kan terjebak di harus tepat waktu, harus tidak bisa ditinggalkan gitu. Tapi kita lupa bahwa di situ ada kita diberi kemudahan, ada spare yang panjang, ada kemudahan-kemudahan yang seringkali itu kita lupakan hanya karena kita punya alasan yang untuk bisa meruntuhkan itu, Iya. meruntuhkan pengabdian kita itu tadi. Ya makin kesini makin banyak ilmu tuh malah bisa jadi fitnah juga loh. Bisa jadi fitnah. Kayak misalkan Allah tuh nggak butuh sholat kita. Bener sih, saya setuju. Allah itu nggak butuh sholat kita, kita yang butuh. Iya, jadi lepas ini Gus untuk esensi mengabdinya nih Gus. Ya, esensi mengabdinya. Jadi keberserahannya jadi nggak dapet ya di situ ya. Artinya tadi ya tetap kalau urusan ibadah ini cara berserahnya ya diikhtiari di situ, Diikhtiari. di syariat ya. Ya, karena kita sepakat kemarin di podcast sebelumnya, tidak setiap saat kita itu bisa menjalankan syariat itu dengan tepat waktu. Bisa jadi dokter yang sedang mengoperasi pasiennya harus menunda sholatnya. Benar. Jadi literasi itu akui adanya, tidak kita Poles ya. tidak kita Jadikan poles, alasan. tidak kita modusi juga. Cuma tidak juga kemudian meninggalkan begitu saja. Tetap harus kita ikhtiari untuk itu sih perjuangan di situ. Iya, perjuangan sama untuk ini bersungguh-sungguh. Gus, apa sholat gitu kan. Kalau fitnah lagi itu nggak ada hasilnya gitu. Ya. Ya seringkali kan itu jadi Iya. ceritanya Om Andi kan. Ya. Nggak ada Ya. hasilnya gitu. Ya, jadi itu saya memahaminya itu dua hal yang berbeda ya, antara laku ibadah menghadap dia dengan keberserahan mengikuti karunia-Nya di dunia, ini dua hal yang berbeda gitu. Jadi saya tidak akan menjadi kaya hanya dengan sholat gitu. Ya kalau mau punya uang kerja, cuma itu aja. Saya bisa buktikan dengan saya jalankan semua syariat, kemudian saya berdoa, ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang banyak duit misalnya. Tapi nyatanya enggak, ya saya enggak kerja kan. Iya. Nyatanya itu tidak mungkin Allah itu membuat kita itu jadi punya duit hanya karena ibadah dan berdoa gitu, karena sumber dayanya itu berbeda gitu. Jadi chips yang ditanam di dalam itu memang lurus tegak ke dia itu memang sudah ada dari lahir. Iya. Dari lahir sudah ada. Tugas kita adalah untuk bersungguh-sungguh dawam melaksanakan semua syariatnya untuk menemukan chips itu yang tegak itu. Awalnya ya kita sendiri yang maksa, memang maksa kita untuk ya sholat, ya ibadah, mau sedekah aja kadang maksa gitu. Tapi dengan maksa itu yang terus menerus dilakukan dengan dawam, nanti Allah karuniakan yang namanya istiqomah gitu. Jadi seolah-olah tidak memaksa lagi sudah, ya otomatis mengalir begitu saja kan, dengan sumber daya pun disediakan begitu saja gitu. Termasuk untuk bersedekah ataupun sholat itu sendiri gitu. Jadi memang awalannya ya memang kita yang kudu memaksa diri, nggak bisa Atau kalau kita. enggak Gus, apa ngeles lagi, fitnah lagi Gus. Kayak misalkan aku nggak sholat lah, Ya. aku tak ibadah, kerja aja. Nah, itu Kerja kan ibadah juga. ya, yakin nggak ibadahnya nih itikadnya pas? Iya ya. Kerja Itu kita juga ini ya. cari duit, cari duit kan benar-benar untuk mengabdi ke Allah Mengabdi kan? ke Allah. Kita sendiri yang tahu ya. Tapi saya rasa ya itu untuk cari duit sih. Ya kecuali kita sudah menemukan itikad ya, arah pandang. Jadi semua laku keseharian pun sudah kita serahkan ke Allah. Kalau sudah begitu ya harusnya nggak menuntut lagi dong. Mau kerja dapat duit kak? Enggak kan? Serah Allah ini. Itu baru ibadah Iya. di pekerjaan Di yang pekerjaan. hakiki ya. Nah, logika kan ini sederhana itu ya. Kalau memang benar-benar berserah gitu, coba aja kerja tapi tidak berharap gaji itu kan kayaknya di mana yang ada begitu ya. Kalau ini Gus, misalkan Gus, dimulai dari ibadah itu berpamrih boleh nggak? Kayak misalkan saya ibadah, pamrihnya pengen dapat ketenangan. Ya. Pripun nih Gus? Ya kalau menurut saya sih, saya sendiri berpamrih ya dalam laku ibadah saya. Itu masih ada pamrih. Pamrihnya apa ya? Ingin selamat. Ya.
masuk surga Iya, misalkan masuk atau surga. dunia nih nggak ada masalah, lempeng-lempeng aja gitu. Iya, itu awalannya boleh lah ya kita lakukan itu, tapi benar-benar bersungguh-sungguh ya. Jadi karena dia beriringan kan antara ridhonya diri terhadap apapun yang disediakan Allah di dunia ini beriringan dengan bagaimana kebersungguhan kita menuju ke Dia gitu. Jadi yang tadinya kita awalnya sebelum bersungguh-sungguh itu banyak pamrih di situ. Tapi ketika melakukan dengan bersungguh-sungguh dan menemukan itikat, semua itu akan runtuh gitu. Runtuh digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang menurut saya lebih baik gitu. Karena jalannya itu semakin membuat saya itu ceria gitu. Untuk walaupun berdunia itu membuat saya ceria untuk mengakui bahwa ini semua ini adalah kehendaknya gitu. Dengan itikat yang pas tapi ya bukan dengan modus dan dalih diri Iya. yang kita poles gitu. Betul. Kalau kita patokannya ceria juga ada lagi nih dalam Ada diri. lagi. Iya. Ada lagi ya, ceria bisa dibangkitkan dari Bisa dalam diri kan. dibangkitkan karena Yang nanti larinya jadi wah saya loh udah alim nih. iya udah keren nih. Udah alim nih sholat Jadi, terus nih. yang paling tahu diri ya. Karena ya sampai di sudur tadi itu masih bisa di otak atik kita bisa menyatakan diri kita ini tenang. Bisa, Oke. saya sudah alim, saya sudah oke nih. Tapi indikatornya apa nih kok kita bisa mengklaim itu semua? Iya. Ya ini juga Gus, hati-hati sama apa? Bukan hati-hati sih sebenarnya. Coba kita lihat ke dalam diri masih ada modus enggak ya? Masih ada kan? Tetap pada ujungnya ya berharap ada apa ya? Kejujuran mungkin. Jujur Kali ya. harus Jujur ditemukan kalau kita ini dulu. udah sampai mana gitu. Mengakui. Tapi jangan sampai lepas dari kebersungguhannya. Ada pertanyaan dari audiens? Monggo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau nanya lagi nih. Apa yang dimaksud syariat itu tuh syariat yang tersurat itu apa yang dimaksud syariat tersurat itu bisa dibilang tuh rukun Islam tersebut, Gus? Buat saya. Iya. Oh, buat saya. Oke, ya. Monggo, mungkin nanti omong yang lain boleh. Tapi siapa tahu teman-teman yang lain bisa bantu jawab. Nggak apa sih? Monggo. Bagaimana? Bagus saja. Karena kan kalau sepemahaman saya tuh itu tuh termaksud dalam bahasanya tuh sudah dirangkum di rukun Islam. Iya. Nah, cuma saya masih bingung apa itu yang aturan apa syariat yang tersurat. Iya. Ya rukun Islam tuh yang gini ya, syahadat, sholat puasa. Ya, benar. Ya itu kan yang Haji itu, bagi itu imam. yang ditanyakan Rasulullah kepada Allah waktu itu ya. Bagaimana nanti umatku ya Allah gitu. Maka Allah menjawab, jangan khawatir kan. Selain ayat-ayat yang sudah tersurat atau tertulis entah itu Al-Quran atau As-Sunnah, nanti ada ayat-ayat yang tersirat gitu ya, yaitu kalamullah yang setiap saat menyelimuti dunia ini gitu untuk menuntun kita kembali ke Dia. Jadi itu dua hal yang berbeda ya antara yang tersurat dengan yang tersirat ya. Bahkan di Al-Quran sendiri kan, Al-Quran itu kan tersurat ya, ada bacaannya, ada fisiknya, tapi banyak hal-hal tersirat yang ada di dalam situ yang kadang tidak bisa digali hanya dengan melihat arti dan tafsirnya saja gitu. Tapi ada makna di dalamnya yang menjadi isyarat-isyarat Allah, seperti yang mengenai An-Nur 35, mekanisme bagaimana kita menemukan yang di dalam. Itu kalau diartikan secara bahasa itu bingung kita. Iya. Kita tidak akan menemukan di situ apa sih ini? Cahaya itu. Cahaya di atas cahaya yang nyalanya itu tidak membakar dan dia hidup oleh minyak zaitun ya. Dan itu artinya kan cuma gitu aja ya. Iya. Tapi kalau kita implementasikan, wah itu seumur hidup gitu. Kita menemukan sesuatu yang menerangi yang di dalam itu. Dan itu secara mekanisme terjadi gitu. Cuma butuh perjalanan yang panjang gitu untuk bisa menemukan yang paling luar. Kita sudah temukan tadi adalah sudur tadi ya. Itu lapisan terluar, kemudian alam pikir yang hari-hari kita pakai lah itu untuk berkeseharian. Nah itu klop dengan tadi ya, yang tersirat tadi ya. Jadi
makna atau arti dari ayat itu bisa kita baca secara diksi, secara bahasa ya, tapi ada makna di dalamnya yang hanya bisa digali dengan Monggo langsung. perjalanan gitu. Gimana? Monggo kalau ada yang mau ditanggapi. Berarti yang tersirat itu adalah dalam kita berkeseharian, kita melakukan kegiatan-kegiatan atau ini, kemudian kita mengalami Peristiwa lah ya. Ada peristiwa nggak enak gitu ya. Iya, mungkin ada ada sesuatu yang ditangkap gitu Gus ya, berarti ya kalau tersirat seperti itu ya. Ya. Secara makna di situ. Saya Apakah jadi itu berarti berhubungan dengan melakukan syariat? Apakah ada hubungan aja Gus kira-kira? Ya, untuk membedah sesuatu yang tersirat itu menurut saya ini yang saya alami itu tidak mungkin bisa kalau kita tidak berlaku ibadah gitu, atau yang bersyariat gitu. Jadi bisanya cuma jadi pemahaman atau kita mengarti-artikan sendiri apa yang tersirat itu gitu. Karena itu hubungannya erat dengan perjalanan gitu. Dan tidak semua orang akan mengalami hal yang sama mengenai sesuatu yang tersirat itu. Kalau yang tersurat kan udah umum ya, udah ada literasi istilahnya. ya yang tersirat itu kalau kita nggak bersungguh-sungguh bisa salah mengartikan. Salah mengartikan. Jadi Kalau kita masih mengartikan dengan menggunakan Versi. ego kita, ya jadinya pasti selalu benar menurut Ya. kita ya. Berarti kayak bahasa esensi itu ya tersirat. esensi itu isinya tersirat itu Tersirat. tadi. Kayak tadi teman-teman kan sempat cerita bagaimana mentoknya perjalanan itu, untuk ketika mentok dia akan diri ini akan mengajak untuk kembali ke jalan Iya, yang kayak benar. Nah, itu kan ceritanya ya Om Andi ini tadi. Andi itu kan bagian Udah sesuatu mentok. yang tersirat gitu Iya, di iya. dalamnya yang membuat kita itu bisa untuk kembali lagi. Cuma kita belum memahami aja kan, oh itu apa sih? Tapi itulah ayat-ayat Allah yang tersirat gitu, yang selalu ada di keseharian ini gitu. Menuntun kita untuk kembali gitu. Ya bisa datang dari peristiwa ya, bisa. Dari peristiwa, dari Kejadian. sinyal kalau kita bilang, atau sinyal atau kode Sinyal dari diri dari sendiri. diri gitu. Nah, aku kok ngerasa ingin kembali atau aku ingin apa, itu betikan-betikan di dalam yang kita susah untuk kita jabarkan secara umum, tapi ada mekanisme yang terjadi di situ, dan itu adalah bentuk dari kalamullah yang tersirat itu. Dan Atau dari sekitar ya Gus Bisa ya, dari yang sekitar. dijadikan perantara ya. Tersirat itu apakah hal yang baik aja, Gus? Misalkan apakah ada juga Teguran hal yang misalnya nggak baik? yang nggak baik maksudnya ada Apakah teguran gitu ya. selipan yang tersirat? Saya yakin semua itu tidak ada yang mudorot ya kalau dari Allah ya. Ya. Yang mudorot itu kan kita sendiri yang menciptakan gitu. Jadi apapun yang tersirat, saya yakin itu baik gitu. Walaupun menurut versi kita awalnya lebih buruk nih atau nggak baik Ya. gitu. Tapi begitu dijalani, oh iya ya, itu akan ketemu nanti. Oh iya iyanya itu semakin kita membuat kita bersungguh-sungguh menuju ke dia, atau membuat kita semakin malas atau menghindar. Dari situ kelihatan ya bagaimana kita menangkap apa yang Allah berikan gitu. Ya berarti ini ya Gus ya, apa antara horizontal dan vertikal ini, ya horizontal bisa dijadikan sarana dari Allah Ta'ala untuk Ya, apa namanya ya, makanya mengembalikan kita ke mengembalikan kita. vertikal. Makanya Allah bilang kan, maksudnya di Al-Quran itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu meliputi segala sesuatu. Artinya kan tidak ada sebiji zarah pun yang lepas dari kalamnya, kehendaknya atau pengetahuannya gitu. Kalau ada yang lepas satu aja sudah tercemari nih sifat-sifatnya Allah, kebesarannya udah tercemari gitu. Jadi ya semua ini adalah kalamnya gitu, tinggal bagaimana kita aja untuk membaca isyarat-isyarat ini. Ini mau ada lagi nih dari audiens nih, monggo audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya sebelumnya terima kasih sama teman-teman semua atas penjelasan yang barusan tersebut. Di sini saya dapat pencerahan lah bahasanya. Kalau tugas saya sebagai makhluk itu untuk harus mengabdi, untuk waktu. Mungkin yang salah apa segala macam itu bukan keadaan, tapi saya membuat itu salah, entah membagi waktu apa segala macam. Dari penjelasan Gus Hajir, teman-teman semua yang dapat saya pahami itu,
untuk tata cara sudah ada di rukun Islam. Betul dari Gus ya? Ya. Dan untuk apapun itu sudah tertulis syariat-syariatnya dari zaman Rasulullah ya. Oke. Ya itu aja sih. Terima kasih atas semua penjelasan teman-teman. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya termasuk berarti ya kita balikkan lagi ya Gus ya dalam beribadah secara syariat itu ya duduk Ya. Itu adalah bentuk ikhtiar kita. Bentuk ikhtiar yang kita sebut sebagai keberserahan. Jadi cara kita untuk berserah secara fisik ya ikhtiar kan tadi kita sepakat. supaya enteng gimana Gus? Supaya enteng. Supaya nggak jadi beban kita. Ya. Gimana Gus? Ya di kondisi sekarang nih kan kayak aduh males nih sholat nih atau Ya. nggak mau puasa, Ya. nggak mau zakat. Kalau saya sih belum menemukan ya supaya enteng bagaimana, karena saya sendiri memaksa diri saya. Jadi menurut saya memang tidak enteng itu. Tapi ya pilihannya kan ada di diri kita sendiri gitu. Ya yang paling mudah mungkin jangan dulu berharap apa-apa. Untuk lakukan saja dengan sungguh-sungguh dan tulus. Kita belum ke ridho atau ikhlas nanti dulu. Yang penting tulus saja dulu gitu. Ya kita memaknainya berarti ya ini memang kewajiban kita menghamba gitu ya Gus ya. Betul. Ini mohon ini tanggapi. Jadi di dalam berserah, ikhtiar berserah itu ada kebersungguhan setiap saat ya, di dalam kita horizontal. Mungkin di secara syariat itu kan sudah ada ya tuntunannya. Ya. Tapi berserah ikhtiar berserah secara vertikal itu di setiap saat pada saat horizontal kan beriringan. Ya. Itu berarti ada kebersungguhan kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk beriktikad. Ya. Ya di berserah itu ada kebersungguhan. Ya. Soalnya ya kalau saya ini kan maaf ya Gus ya, saya nggak bisa jadi kalau nganggep di tuh bingung saya nih mau ngomong berikhtiarnya itu apapun yang ada halangan kita pada saat horizontal itu halangan itu ya kita akui begitu ya. Ya. Yang penting kebersungguhan di itikadnya itu ya. Ya. Cara pandang kita bahwa ini dalam rangka untuk mengabdi ke dia. Ya lakukan saja, nanti dia akan mengajari. Karena kita sepakat bahwa tauhid itu Allah sendiri yang mengajarkan kan gitu. Jadi melalui keseharian itu lakukan saja yang menurut kita itu baik kan gitu. Atau yang ingin kita tuju apa. Di situ nanti akan banyak pelajaran yang bisa jadi memaksa. Kalau saya itu sering dipaksa gitu. Dipaksa untuk ngaku gitu. Iya. Tuh kan nggak bisa kan gitu. Seolah-olah malaikat ngomong gitu. Nggak bisa tuh. Oh iya ya sudah cari jalan yang lain gitu. Yang penting etikanya tetap arah pandangnya tetap lillahi ta'ala itu tadi, karena Allah Ta'ala. Ya sama kayak yang mungkin sering lah saya alami itu gini dia. Misalkan kita terjebak dalam suatu konflik nih Gus. Iya. Bagaimana kita menyelesaikan konflik gitu ya Gus? Atau nggak usah deh kita harus apa gitu di konflik yang melibatkan kita tuh kan di sini dagduk kan antara wah pokoknya nggak enak lah ini di kepala, di hati. Itu jadi seolah dilema bagaimana kita harus berkegiatan atau apa yang harus kita lakukan di situ. Ya, Sering tuh Gus. kalau saya sih yang indikator yang paling nyata itu adalah rasional. Rasionalitas itu adalah indikator paling nyata bahwa kita itu sedang mengikuti kehendaknya. Jadi ya kelihatan banget kan di saya ini kalau nggak rasional ya ada masalah dengan saya gitu. Karena setiap saat itu kan kita dikasih tahu harus apa sebenarnya ya, di dalam itu sudah dikasih tahu harus gini gitu. Itu ada semua di dalam. Cuma di luar kejadian yang salah satunya termasuk konflik. Itu kan membuat sanubar itu goyah. Ya, nggak enak itu ya goyah. Tapi ya itu tadi, temukan lagi sesuatu yang diam di situ. Artinya masuk lagi ke dalam,
yang dia itu tugasnya hanya menyaksikan gitu. Termasuk menyaksikan diri ini disuruh apa gitu. Ya. Nah, ini butuh perjuangan memang gitu. Ya. Kalau dulu mungkin ada konflik, oh senggol bacok langsung. Iya. Iya. Langsung senggol bacok. Padahal kan belum tentu kita disuruh untuk Ya. bacok Ya, itu. atau disuruh untuk nggak ngapa-ngapain. Nah, Itu. kalau setelah tahu senggol bacok nggak boleh, selanjutnya lagi ada konflik. Aduh, aku nggak boleh senggol bacok. Akhirnya nggak Nggak ngapa-ngapain. ngapa-ngapain kan berikutnya ya. Dia Ya, masih nggak ngapa-ngapain kok masih nggak enak nggak ya. enak. Gitu. Iya. Iya. Ya itu harus ditemukan sih. Yang indikatornya itu tadi rasional gitu. Saat ada seperti itu, apa sikap kita? Kalau kayak gitu langsung ninggalin sholat ya guys. Meninggalkan sholat. Maksudnya ninggalkan konfliknya langsung sholat. Itu ikhtiar. Bentuk ikhtiar. Bentuk ikhtiar boleh lah. Kita istilahnya untuk kalau saya itu ikhtiar saya itu masuk ke dalam. Kalau bahasanya itu masuk ke dalam atau beristighfar itu kan ke Istighfar dalam. gitu ya, Istighfar itu. Walaupun tetap tidak meninggalkan kejadiannya, tapi saya masuk ke dalam Ya, untuk ya tetap terasa diam. getar, gak enak, tapi lihat dulu ke diri nih Ya. sebelum bertindak. Masuk dulu istighfar gitu tadi. Apakah masuk ke dalam itu tetap akan membuat saya menjadi tenang? Enggak juga. Nggak ada jaminan. Enggak jaminan. Yang penting masuk, nanti getarannya itu diakui aja. Oh iya nih gerudak-geruduk karena kejadian dan alam pikir ini bekerja terus. Iya, karena pasti kejadian. bekerja itu. Oh, Ya. Ya kalau saya itu aja mengikhtiarinya untuk kembali ke dalam dan temukan bagian yang bisa diem gitu. Diam ini dia akan menyaksikan sanubar yang gerudak-geruduk. Oh iya nih aku gerudak-geruduk. Oh iya pikiranku berkecamuk gitu. Sama istighfar nih Gus. Kalau saya itu dulu sempat kan kalau istighfar itu saya apa ya? Jajan. Ya Allah ampuni hambamu ini gitu ya. Kemudian kok seolah memaksa itu saya sendiri yang Ya. yang apa namanya menganggap ya saya ini memaksa mohon ampun sama dia gitu. Kemudian saya rubah tuh Gus. Saya rubah jadi ya Allah hamba mohon ampun gitu ya. Hamba mohon ampun. Nah kemudian kok kayak ini lagi ya muncul lagi nih Gus barusan kayak kok kayak apa bahasa berserahnya itu kayak yang nggak ada apa namanya ya ekspresinya lah. Ya. Akhirnya saya ngerubah lagi tuh. Ya sebenarnya ya Allah ampuni hambamu ini jadi kayak itu bukan memaksa ya. Ternyata bentuk ekspresi dari sang hamba Ya, ini untuk ya berekspresi lah, berekspresi untuk bermohon ampun. Tadinya saya juga oh iya ya kayaknya nggak kayak gini deh. Ya. Karena begitu saya rubah diksi memohon ampunnya tuh kok muncul lagi nih kok kamu kayak ya tadi berserah nyerahkan semuanya gitu. Ya, yaitu pentingnya silaturahim. Jadi ketika kita sudah menemukan yang namanya sanubar, tempat di mana gejolak itu ada, itu paling rentan untuk kita itu melakukan apapun, mengklaim atau apapun lah itu. Dan satu-satunya yang bisa kalau yang bisa saya ikhtiari adalah mengikat kembali silaturahim gitu. Cari teman istilahnya. Cari teman, ya. Ceritaan, tapi yang dia juga sedang berjalan. Jadi mengikat lagi silaturahim itu. Karena salah satu indikatornya itu nggak mungkin sendirian gitu. Jadi kalau kita merasa sendiri, merasa sudah itu kita bisa merasa udah nyampe padahal baru di baru di situ karena kita menciptakan itu. Jadi pentingnya silaturahim itu di situ. Makanya Silaturahim itu untuk apa itu? Meringankan gitu kan. meringankan yang merasa lemah, menguatkan yang Ya merasa cerita lemah. tentang Iya, cerita. problem gitu ya. Makanya kalau dalam literasi itu yang saya bilang baina qulubikum itu kan diikatnya kulub atau hati kita ini gitu. Karena dia gitu, karena kehendaknya gitu. Jadi yang diikat itu kan kulubnya. Sanubarnya tetap geruduk-geruduk. Jadi bagian dalam itu kita terikat dan itu akan bagi saya yang saya alami itu sangat meringankan gitu. Saya itu bisa menemukan seolah-olah menemukan jalannya atau caranya gimana itu ya lewat silaturahim. Kenapa harus silaturahim? Saya itu menemukan di dalam cara saya sendiri. Ya. Di sanubar itu akan membisikkan cara, Ya. akan membisikkan hasil atau klaim-klaim yang bisa saya ambil lah gitu. Tanpa silaturahim, saya tidak punya indikator gitu. Ternyata saya masih
sangkut di situ gitu. Anu ya Gus ya, Belum pasti masuk. kayak kita tuh lupa bahwa pertolongannya tuh Lewat sekitar lewat juga. sekitar perantara tuh salah Silaturahmi. satu ya. Dari peristiwa kita ditemukan masalah, Ya, kembali mendawamkan dengan ibadah, lelaku ibadah, ya. nggak nemu-nemu, Nggak. dibalikan lagi untuk ketemu dengan Ya. sekitar ya Gus ya. Ya, makanya Teguran. kita ngalami lah berapa lama kita ini mencoba untuk sendiri, kan gitu ya. Ngumpul, tarik sendiri, ngumpul lagi sendiri. Ini kan kita tahu nih, oh iya nggak bisa sendiri kan gitu aja. Camunya tidak terburai. Iya, tamunya itu dimakan sendiri. Itu nggak mungkin. Kalau sendirian itu saya nggak, yang saya alami ya. Saya tidak percaya orang itu bersendiri kemudian bertemu dengan dia itu nggak mungkin. Kalau silaturahim, saya ngalami gitu ya. Saya bisa bercerita. Saya ngalami gini loh. Itu secara mekanisme, ini kembali ke mekanisme. Itu rahmat Allah turun gitu. Dan tidak perlu saya ceritakan kayak mekanisme seperti apa. Yang jelas rahmat Allah itu turun dan menyentuh semuanya itu. Kalaupun itu untuk saya, yang lain kebagian gitu. Itu apakah langsung solusi Gus? Maksudnya solusi, Maksudnya kan kita punya masalah nih, diceritakanlah sama salah satunya solusi. salah satunya. Salah satu solusi adalah Iya. menumpahkan. Iya, Biarlah kita. menumpahkan di tempat sampah yang benar. Ya, Iya. Nah, sekarang ada lagi nih Gus. Kalau kita memposisikan misalkan pada saat itu ada yang datang nih dan kita sebagai tempat sampahnya, bagaimana kita bersikap? Nah, itu salah satu perjuangan dari tempat sampah yang baik itu Ya. tidak tidak mengambil alih, tidak, ya disuruh dengeri ya dengeri aja. Teman lagi meluapkan, ya. Nah itu kalau kita di Sanubar, Ya. potensi untuk kita juga camu itu besar gitu. Ya, Kita juga cari solusi gitu maksudnya. ya, kita bisa ikut camu ketika mendengar teman yang sedang camu. Karena kita Atau juga kita makin emosi ya. makin emosi bisa. Siapa yang nyenggol kamu? Ini masalah lagi. Jadi nih yang Bisa larut. yang diceritain Bisa yang larut. masalah ini suruh orang pusing di Nah, ya. Nah, ya itu. Nah, itulah pentingnya kita temukan sesuatu yang paling patuh gitu ya. Yang dia hanya menyaksikan gitu ya. Ini ada teman curhat, ya sudah dengari aja curhatnya. Bantu dia membuang sampah-sampahnya, tapi tidak ikut ke dalamnya dan tidak mengambil alih dan memberikan solusi gitu. Kan cuma dengerin gitu. Ya dengerin aja. Bentar Gus, jangan cuma dengerin Gus. Gimana? Habis dengerin bisa nyangkut di kita juga. Nah, itu tadi. Itu tadi masalahnya. Kalau kita bermain di Sanubar itu kan termasuk salah satu yuwas fisufi sudurin nas. Ya sudur itu kan masih berpotensi untuk menaik ke alam pikir kemudian melakukan apapun yang menurut kita gitu. Itu masalah juga. Wah, ini kudu ada solusinya. Nah, Gitu ya. sama ini. Nah, Untuk perjalanan ke Allah itu nggak nyari solusi, kita cuma cerita gitu. Karena Allah sendiri yang ngajari kita itu. habis cerita ke kita, waduh, ya aku dengerin aja kok ini ternyata nyangkut Iya. sampai ke bawah-bawah mungkin ke Iya. aku ibadah nih, padahal yang ngalamin udah selesai buang sampah nih, terus sampahnya Lengket. gitu. Iya. Bahkan memposisikan pun nggak bisa ya Gus. Memposisikan maksudnya. Datang kan bahasanya mau buang sampah. Hmm. Kita posisikan jadi tong sampah. Nggak Nah, juga gitu ya. itu ya. Aktif artinya kan. Iya. Wah, tak sediakanlah diri Iya. gitu. Itu kan gimana ya? Di situ butuh keberserahan gitu. Berserah Allah mau jadikan saya tong sampah, monggo. Tapi kan baik Gus, Ya baik. baik kan. Yang penting saat mendengarkannya, habis itu jalannya lurus. Iya, yang penting Jangan habis itu beleng-beleng. Di situ baru anunya ya. jadi tong sampah yang ke vertikalnya Gus dengan ya. itikat yang pas. Nah, itu dia Iya. dengan etikat. Jadi sampahnya ini pun akan Iya. tersapu dengan sendirinya. Nah, kadang ini saya juga masih ada memori-memori yang lama gitu kan. Wah, orang ini anu lagi dibuang sampah. Kan gitu ya. Orang ini lagi. Orang ini lagi. Paling mau buang sampah gitu. Iya. Itu kan aktif ya Gus ya. Aktif. Kita sudah memprasangkai. Perasaan. Padahal bisa jadi dia sedang membawa rahmat untuk kita. Ya, itu kan Tapi kita jadi prasangka. tidak berserah ya kalau Ya. misalnya kita sudah Ya. memprasangkai gitu kan.
Iya. Itu memang perjuangan pentingnya ya. ketemu berserah tuh ya Iya. ternyata ya. Tapi oke ya Gus ya untuk memang bahwa kalau kita ada masalah itu kita harus bersilaturahim ya. Artinya kan pelajarannya bukan cuman bagi yang mengalami tapi yang mendengarkan pun dapat pelajaran di situ kan. Gimana Sedang dirinya ketika dijadikan sampah, tempat tempat sampah. sampah ya Gus. Sama-sama sedang implementasi gitu. Jadi kalau saya nggak ragu atau takut untuk bercerita kepada teman-teman yang juga sedang berjalan gitu. Ceritaan aja, buang sampah. Nanti perkara dia beleng terserah dia. Saya misalnya aku habis sidang malaikat, pusing. Yang kayak tadi Om Andi bilang kan, waduh kebagian sampah ini gitu ya. Berarti kita supaya ringan kayaknya kita balik anunya ya, sudut pandangnya kali ya bisa. Atau pola pikirnya ya, oh ini ada pelajaran juga nih bagi saya gitu. Nggak mungkin itu lepas dari lepas dari kekuasaannya Allah kan gitu. Walaupun itu sampah bisa jadi pelajaran juga bagi kita. Yang utamanya kan bagaimana kita memposisikan sebagai tempat sampah ini apakah sudah Itu nanti ada indikator selanjutnya. Iya. Indikator itu kan kayak ibarat tahapan pasal-pasal. Iya. Sang Maha Hidup itu akan terus Sang Maha Hidup, Sang Maha Misterius. Sang Maha Misterius itu juga akan terus memberikan misteri. Selalu ada di namanya jiwa kita lagi diperjalankan ini kan ya jangan inilah selalu ada lah pasti. Jangan pernah putus dari rahmatnya. Putus dari rahmatnya. Oke. Oh ternyata waktunya sudah habis. Terima kasih untuk tamu-tamu yang sudah hadir. Monggo diunjuk dulu minumannya. Alhamdulillah hari ini kita udah melaksanakan Kidbirian Podcast. Alhamdulillah udah kita laksanakan membedah tentang berserah part 2 tadi ya, udah banyak yang kita bahas. Kayaknya juga bukan cuman berserah aja tadi poin utamanya Gus ya. Mana-mana ini. Iya, kita udah curhat lah ya. Sebenarnya buang sampah juga di Mudah-mudahan nggak bablas ya. Enggak ya. Bablas ini ya. Ya mudah-mudahan apapun itu yang sudah kita diskusikan di sini bisa jadi manfaat untuk teman-teman yang ada di YouTube. Semoga jadi manfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Tidak henti-hentinya saya sampaikan untuk teman-teman yang ada di YouTube, silahkan jika ingin ada sesuatu yang mau disampaikan, baik itu pertanyaan ataupun pengalaman-pengalaman perjalanan spiritual bisa disampaikan melalui kolom komentar atau tema atau topik untuk Kidbirian Podcast selanjutnya, monggo disampaikan di kolom komentar. Nanti akan kami diskusikan bersama dengan tim untuk diangkat di Kidbirian Podcast berikutnya. Terima kasih para narasumber yang sudah berkenan hadir malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tong sampah. Dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung dan Maha Mulia, di setiap detak jantungmu dengan penuh kesadaran diri yang engkau perjuangkan dengan sungguh